Medan, tepatnya di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Kapolsek Bintan Timur AKP Kapandi mengatakan pelaku MI ini sudah melakukan aksinya sebanyak 2 kali, di mana motor yang dicurinya adalah motor jenis Matic di Kampung Keke, Kijang Kota. Motor curian pertama pelaku adalah motor Scoopy bernomor polisi BP 3584BU milik wanita berinisial NS. Motor itu dicuri pelaku saat terparkir depan rumah korban pada tengah malam di Kampung Keke dikarenakan motor tidak terkunci stang. Pelaku mendorongnya hingga sampai ke kosan yang tidak jauh dari rumah pelaku. Kemudian, pelaku juga melancarkan aksi keduanya pada Maret 2025 di lokasi yang sama. Motor yang dicuri adalah Honda Scoopy BP 3120UB milik wanita berinisial IS yang posisinya juga terparkir tanpa kunci stang di depan rumah. Pada saat aktivitas masyarakat sudah sepi, jadi kebetulan kendaraan-kendaraan yang ada itu tidak dikunci stang, jadi tersangkanya itu gampang mendorong dan kebetulan dekat juga dengan rumah kos tersangka. Terus motif pelakunya yaitu karena untuk biaya hidup. AKP Kapandi lebih lanjut menjelaskan, kini pelaku mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan atau 362 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Reporter RRI Tanjung Pinang Reni Ilda Valantra melaporkan. Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Orang tua angkat keluarga korban mahasiswi berinisial TL menyampaikan kronologis kejadian sebenarnya terkait dugaan tindak pelecehan seksual yang dialami putrinya. Rizwan Badrian menyampaikan laporannya. Mengalami shock berat dan nangis terus-menerus. Orang tua angkat keluarga korban mahasiswi berinisial TL dugaan tindak pelecehan seksual baru-baru ini menyampaikan kronologis kejadian terhadap dugaan peristiwa itu. Datuk Sari Bobo dalam pernyataannya yang disampaikan kepada RRI menceritakan rangkaian kejadian yang menimpa putri angkat mereka. Kejadian bermula pada awal bulan Februari 2025 di kantor Lembaga Bantuan Hukum. Atas peristiwa ini, terduga pelaku inisial R sudah sempat ditegur oleh pimpinan Lembaga Bantuan Hukum tersebut. Namun, terduga pelaku tidak mengindahkan teguran atasannya. Hal serupa kembali dilakukan sebulan setelahnya. Tidak terima diperlakukan tidak baik, korban menyampaikan akan melaporkan kepada orang tua angkatnya. Perbuatan tersebut yang bersifat pelecehan itu tidak usah dilakukan lagi karena nanti akan berakibat buruk terhadap diri dia pelaku dan lembaga. Setelah berlalu sebulan, kejadian itu terulang lagi sehingga anak kami ini menyampaikan jika ini diulangi nanti dia akan menyampaikan kepada saya, kepada orang tuanya. Dan kemungkinan nanti orang tua saya akan bereaksi terhadap perbuatan itu. Datuk Sari Bobo pun menyampaikan bahwa terduga pelaku kerap kali mengajak korban untuk pergi ke Hotel Bintan Villa, Kabupaten Bintan. Namun ajakan itu tidak pernah dihiraukan oleh korban. Resah dengan perbuatan terduga pelaku, akhirnya korban dan orang tua angkatnya melaporkan ke Polresta Tanjung Pinang. Saya langsung mendatangi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tempat di mana Pusbakum tersebut diberikan satu ruangan untuk melaksanakan kegiatan hukum dalam bentuk pembantuan. Saya langsung menjumpai terduga pelaku, menanyakan bahwa sampai hati betul kamu kok melakukan perbuatan itu dengan anak saya. Saya dalam hal ini sangat tidak terima karena perbuatan tersebut sangat mencoreng marwah keluarga kami. Dirinya berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh, transparan dan berorientasi pada keadilan bagi korban, serta kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, khususnya bagi para perempuan dan generasi muda. Reporter Rizwan Badrian terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Balai Wilayah Sungai Sumatera BWSS 3 mengakui telah menerima laporan banjir di Kecamatan Siak Kecil, namun pihaknya masih menunggu arahan pusat untuk turun ke lokasi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
Balai Wilayah Sungai Sumatera BWS 3 menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Muara II dan Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Namun hingga saat ini belum dilakukan peninjauan langsung ke lokasi karena masih menunggu arahan pusat dan juga persoalan efisiensi anggaran. Pihaknya juga sudah menerima informasi tersebut dari Muara II dan Bandar Jaya, dan laporan mengenai hal ini juga sudah diteruskan ke pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa saat ini BWSS 3 belum memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan di wilayah tersebut, sehingga upaya penanganan masih mengandalkan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Untuk saat ini pihaknya hanya diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti BPBD dan Dinas PUPR. Pihaknya masih meminta laporan kronologis kejadian banjir secara rinci agar bisa menjadi bahan kajian lanjutan. Kami kemarin kan dapat beritanya Pak di Desa Muara II banjir. Nah jadi kan kami diminta bikin laporan dulu nih pusat untuk kejadian banjir di Muara II ya. Cuma kalau untuk dalam tahun ini belum ada kegiatan kami di Bengkalis Pak di Siak Kecil. Cuma laporan ini kan akan sampai di atasnya. Kalau misalnya ada tanggapan kan kita akan komunikasi lagi Pak. Cuma kalau tidak ada ya belum. Kalau dari anggarannya memang belum ada untuk tahun ini Pak di Bengkalis Pak di Desa Muara II tuh Pak. Dari kami pun biasanya untuk monitoring itu memang turun Pak. Cuma karena memang efisiensi sekarang ini monitoring banjir kami memang diarahkan untuk diskusi dengan Pemda Pak. Ilham menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk melanjutkan komunikasi jika ada tanggapan dari pemerintah pusat. Namun mengingat kondisi efisiensi saat ini, respon cepat di lapangan sangat bergantung pada sinergi dengan instansi pemerintah. Sementara itu BPBD Kabupaten Bengkalis bersama unsur kecamatan dan masyarakat telah bergerak melakukan pembersihan aliran sungai secara gotong royong sebagai upaya darurat untuk mengurangi dampak banjir yang meluas. Diharapkan koordinasi yang telah dilakukan ini dapat segera membuahkan hasil dalam bentuk aksi nyata dari pemerintah pusat melalui BWSS 3 guna melakukan normalisasi sungai dan mencegah banjir serupa terulang kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Masih dari RRI Bengkalis, keberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Bengkalis dimulai pada 11 hingga 14 Mei 2025. Berikut Sri Mawarti Syarif melaporkan. Keberangkatan calon jemaah haji JCH Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dijadwalkan berlangsung dalam 2 tahap, mulai tanggal 11 hingga 14 Mei 2025. 3 kloter akan diberangkatkan secara bertahap dari Bengkalis menuju embarkasi Batam. Menurut Rusli Kasih Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, kloter pertama berasal dari Bengkalis, yakni kloter 12 yang akan diberangkatkan pada 11 Mei, disusul kloter 13 pada 12 Mei, dan terakhir kloter 15 pada 14 Mei 2025. Persiapan keberangkatan calon jemaah haji berjalan lancar dan Kemenak telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran proses tersebut. Untuk kloter 12 itu dari daerah ke embarkasi tanggal 11, untuk kloter 13 dari daerah ke embarkasi itu tanggal 12, untuk kloter 15 dari daerah ke embarkasi itu di tanggal 14 di bulan Mei. Rusli menambahkan bahwa para jemaah telah mendapatkan pembekalan manasik haji sebelumnya serta pemeriksaan kesehatan. Ia berharap seluruh jemaah diberi kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah haji tahun ini. Keberangkatan secara bertahap ini dilakukan agar proses pemberangkatan lebih tertib dan terorganisir serta memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji asal Kabupaten Bengkalis. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Inilah laporan Yusfianti. Pemerintah Kabupaten Natuna akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko saat hadir pada kegiatan pemberian pupuk subsidi untuk petani di gudang pupuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna di Batu Hitam menjelaskan, Koperasi Merah Putih memiliki beberapa sektor komponen usaha seperti sembako, apotik, simpan pinjam, dan jenis usaha lainnya. Melalui Pak Presiden
melalui Menteri Pertanian akan dibentuk, desa akan dibentuk Koperasi Merah Putih. Tujuannya apa dibentuk Koperasi Merah Putih? Supaya kita jadi ada tengkulak-tengkulak lagi nih, baik di pertaniannya, di perikanannya. Jadi nanti ada Koperasi Merah Putih komponen yang akan dibuat. Salah satunya nanti ada sembako, ada apotek, ada simpan pinjam. Biasanya selama ini kan koperasi hanya simpan pinjam, tapi nanti ada 9 kebutuhan yang akan dibantu dalam hal ini di dalam Koperasi Merah. Diketahui Koperasi Merah Putih memiliki 7 unit usaha yang wajib dijalankan. Unit tersebut adalah kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik desa atau kelurahan. Selain itu, unit usaha wajib tersebut, Koperasi Merah Putih juga dapat mengembangkan unit usaha lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa atau kelurahan. Kemudian pada hari Senin pagi, pemerintah Kabupaten Natuna mengadakan rapat koordinasi percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan di ruang rapat Bupati Natuna Bukit Arai. Demikian Yusfianti melaporkan. Masih dari RRI Ranai. Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Natuna diperuntukkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan. Berikut laporan Analia Widi. Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Natuna kini memasuki tahap uji coba untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik. Uji coba ini melibatkan sejumlah instansi yang telah bergabung pada tahap pertama. Kepada RRI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSB Kabupaten Natuna, Ahmad Sofian menjelaskan bahwa tahap awal ini layanan MPP masih terbatas pada beberapa instansi. Tahap 1 ini baru sekitar 9, tapi sudah melingkupi instansi pemerintah kita sendiri, OPD di daerah, juga dari provinsi yaitu Samsat, juga dari pusat yaitu dari Kementerian Agama. Itu yang bergabung di tahap 1. Ahmad Sofian juga mengajak masyarakat Natuna untuk menjadikan MPP sebagai bagian dari kebiasaan baru dalam mengakses layanan publik. Dengan keberadaan MPP, pemerintah daerah menginginkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita dapat memanfaatkan betul pelayanan publik milik kita, milik Pemda Natuna ini, agar layanan publik kita semakin terintegrasi, semakin efisien, semakin cepat, semakin murah, semakin ramah, dan pada akhirnya memuaskan masyarakat kita. Dengan hadirnya MPP, pemerintah daerah Natuna berharap dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Natuna, baik dalam hal kenyamanan maupun waktu yang lebih efisien dalam mengakses berbagai layanan publik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Polda Riau kembali menangkap 10 orang debt collector yang melakukan perusakan di Polsek Bukit Raya. 3 diantaranya merupakan pelajar yang masih di bawah umur. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas. Kepolisian kembali menangkap 10 orang debt collector buntut dari keributan yang terjadi di Polsek Bukit Raya Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus yang melibatkan bentrok antar kelompok penagih hutang yang sempat viral di media sosial. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan mengatakan bahwa para pelaku diamankan di sejumlah lokasi berbeda setelah dilakukan penyelidikan intensif sejak kejadian berawal. Bahkan 3 dari 10 orang pelaku merupakan pelajar dan masih di bawah umur. Dalam operasi penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti balok kayu, batu, serta kendaraan roda 4 yang dirusak para pelaku. Kemudian setelah kita lakukan penindakan terhadap DPO 7 orang, ternyata berkembang menjadi 10 orang yang kita lakukan penangkapan.
Dari ke-10 orang yang kita lakukan penindakan dan penegakan hukum, 3 diantaranya masih anak-anak, masih sekolah. Kesemuanya dilakukan penangkapan di wilayah hukum Polda Riau di beberapa kabupaten dan kota. Kemudian semuanya memiliki peran masing-masing, ditangkap di berbagai tempat. Ada yang ditangkap di Kabupaten Siak, ada yang ditangkap di Kabupaten Kampar, dan ada yang di Pekanbaru. Ada beberapa yang sudah melarikan diri ke luar wilayah. Kita lakukan penangkapan, kita pengejaran. Hal itu kita bermaksud bahwa untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Polda Riau tidak main-main dengan proses penegakan hukum. Para pelaku saat ini ditahan di Polda Riau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menegaskan akan menindak tegas praktik penagihan utang ilegal dan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh debt collector di wilayah Provinsi Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Berita selanjutnya masih dari RRI Pekanbaru. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia melakukan kunjungan dan pantauan harga serta distribusi barang di Pasar Cikpuan, Pekanbaru. Reporter Lili Atmawati menyampaikan laporannya. Wakil Menteri Perdagangan Wamendak Republik Indonesia Diah Roro Esti Widya Putri melaksanakan kunjungan dan tinjauan di Pasar Cipuan, Kota Pekanbaru bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Bambang Wisnubroto didampingi Gubernur Riau Abdul Wahid, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan sejumlah OPD pendamping dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru pada Senin pagi tadi. Dalam kunjungan tersebut, Wamendak Diah meninjau sejumlah pedagang dan melakukan dialog singkat. Usai pelaksanaan kunjungan kepada awak media, Wamendak Diah mengungkapkan pihaknya sengaja melaksanakan pantauan usai Lebaran Idul Fitri untuk melihat kondisi harga pasar di daerah, baik harga dan ketersediaan barang, khususnya di Pekanbaru. Dari hasil pantauan, kondisi stabil dan daya beli masyarakat masih terjaga. Kami sengaja memantau harga setelah hari raya besar, dan kami pantau bahwa kan aman, stabil. Baik itu bawang, tadi kita melihat juga minyak kita, ya kita melihat ada cabai juga dan relatif sudah turun drastis. Nanti kami pantau, kami pastikan bahwa daya beli masyarakat juga terjaga ya alhamdulillah dan semuanya aman. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kesempatan yang sama juga sudah menyampaikan mengenai pembangunan Pasar Cipuan yang sudah tertunda sejak beberapa tahun yang lalu kepada Wamendak. Terkait hal tersebut, Gubri Abdul Wahid juga menyampaikan pihaknya bersama Wali Kota Pekanbaru akan berkunjung ke kementerian terkait guna menyampaikan beberapa persoalan termasuk pembangunan Pasar Cipuan yang tidak bisa terpenuhi melalui APBD Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau. Nanti kami juga berjalan sama Pak Wali Kota ke Jakarta menemui beberapa menteri. Mudah-mudahan nanti persoalan-persoalan yang ada di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah Pasar Cipuan ini bisa dicarikan solusinya karena APBD kita yang di Kota Pekanbaru maupun provinsi hari ini masih sangat tertekan. Oleh karena itu, bagaimana kita nanti bisa carikan solusi dari itu. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kunjungan dari Wamendak dalam pantauan harga pasar. Hingga saat ini, Pemko Pekanbaru dapat menjaga stabilitas harga pasar dan inflasi dari jelang Lebaran hingga saat ini. Dikarenakan terjalin komunikasi dan koordinasi antara Pemko dan pedagang serta penyuplai barang kebutuhan pokok ataupun para petani baik dari dalam kota maupun di luar Kota Pekanbaru. Kita ngecek harga pasar, Wamen juga memberi apresiasi bahwa kita pemerintah kota bisa menjaga inflasi, apalagi saat kemarin waktu mau Lebaran kemarin tentu harga sebenarnya relatif naik harusnya, tapi kita bisa menjaga karena kita juga berkomunikasi bukan hanya dari pedagangnya tapi juga dari penyalurnya. Kunjungan ini disambut antusias pedagang dan pembeli yang beraktivitas di pasar tersebut. Dengan pemantauan langsung ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru dapat bersinergi bersama dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dan mendukung kesejahteraan pedagang serta masyarakat umum. Liliat Mawati, RRI Pekanbaru. RRI Padang kembali menyapa Anda. Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkaniknya.
Tercatat Merapi mengalami erupsi sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu teramati setinggi 500 meter dan pada pukul 8.13 waktu Indonesia Barat, namun kolom abu tidak dapat teramati. Selengkap disampaikan Hans Primananda. Gunung Merapi, Sumatera Barat pagi ini kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkaniknya. Tercatat Gunung Merapi mengalami erupsi sebanyak 2 kali, tepatnya pada pukul 07.58 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 08.13 waktu Indonesia Barat. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api PGA Gunung Merapi Ahmad Rifandi kepada RRI mengatakan pada erupsi yang terjadi pada pukul 07.58 waktu Indonesia Barat pagi tadi, seismogram pos pengamatan mencatat terjadi erupsi beramplitudo maksimum 7,5 mm berdurasi 28 detik serta kolom abu terpantau berwarna putih hingga kelabu tebal dengan arah angin condong ke utara. Sementara erupsi yang terjadi pada pukul 08.13 waktu Indonesia Barat, seismogram mencatat amplitudo maksimum di angka 16,6 dan berdurasi 24 detik. Ini pagi ini udah 2 kali nih, jadi jam 7.58 teramati asapnya 500 meter, kemudian yang kedua 08.13 ini gunungnya tertutup kabut ya, jadi tidak terpantau. Arah kolom abu berdasarkan angin ke arah utara. Ahmad Rifandi menambahkan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak yang ditimbulkan akibat abu erupsi tersebut. Ia berharap agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yakni selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan serta menghindari beraktivitas di kawasan zona merah bencana. Diketahui sejak kemarin Gunung Merapi Sumatera Barat juga mengalami erupsi tepatnya pada pukul 08.37 waktu Indonesia Barat. Berdasar pos pengamatan PGA Gunung Merapi, tercatat tinggi kolom abu Gunung Merapi teramati membubung tinggi sekitar 1000 meter di atas puncak gunung dengan intensitas condong ke arah barat. Pos pengamatan memastikan hingga kini status Gunung Merapi tersebut masih berstatus waspada atau level 2. Meski dalam 2 pekan terakhir aktivitas kegempaan terus meningkat. Hans Primananda melaporkan. Masih dari RRI Padang. Tercatat 846 orang peserta tidak hadir dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan di Universitas Negeri Padang UNP. Angka tersebut merupakan akumulasi selama sepekan pelaksanaan UTBK. Dodik Setio melaporkan. Keterlambatan itu sekitar 3,64%. Dengan jumlah yang tidak hadir itu 846 orang. Rektor UNP Krisma Dinata menjelaskan jika dipersentasekan ketidakhadiran peserta UTBK mencapai 3,64% dari 23.378 peserta. Beragam alasan ketidakhadiran mulai dari terlambat hingga tidak datang ke lokasi ujian. Ada yang nggak jadi datang karena sudah lulus, diterima mungkin terima di STAN atau diterima di macam-macam lah, STPDN, macam-macam. Kalau hitung persentasinya cuma 3,64%. Kalau dihitung jumlahnya 846 orang dari 23.234. Krisma Dinata mengungkapkan selama sepekan pelaksanaan UTBK di UNP tidak ditemukan upaya kecurangan dari peserta. Sebab setiap pintu masuk ujian, petugas melakukan pemeriksaan secara teliti yang juga dilengkapi dengan alat pendeteksi logam. Dan juga menceknya kita juga mencek sampai metal detektor, dicek semuanya, semua labor ada, jadi kita lengkapi semuanya sampai ke gigi-gigi pun, behel pun kita cek gitu ya, karena kasus Jawa behelnya pakai kamera. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNP, Refnaldi, mengingatkan peserta UTBK agar melihat kembali jadwal dan lokasi ujian secara teliti agar tidak ada kesalahan, sebab masih ditemukan peserta yang salah jadwal dan lokasi. Mengingat di kampus utama UNP, UTBK dibagi pada 10 lokasi dan 68 ruangan. Sebagai bentuk layanan terhadap peserta UTBK, panitia juga menyediakan pos informasi. Selain itu juga menyediakan kendaraan pengantar peserta agar tidak terlambat ke lokasi ujian. Pelaksanaan UTBK masuk perguruan tinggi negeri di UNP dilaksanakan mulai 23 sampai 30 April. Terdapat 2 lokasi pelaksanaan yakni kampus utama Air Tawar dengan jumlah peserta 23.234 orang. Kemudian di kampus Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan peserta 144 orang.
Dodi Istio melaporkan. RRI Batam menutup berita Korwil hari ini. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menargetkan formula baru fatwa planologi dan FKKPR selesai dalam waktu dekat. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim. Kami mendengar pelaku usaha itu paling banyak mengeluh di seputaran itu. Ya, selain itu juga ada persoalan. Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menjanjikan percepatan perizinan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini diutarakan Amsakar di depan para anggota asosiasi usaha yang tengah mengikuti rapat pimpinan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Batam beberapa waktu lalu. Amsakar menjabarkan pihaknya telah memerintahkan deputinya di Badan Pengusahaan atau BP Batam untuk membuat formulasi baru antara fatwa planologi dan juga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR yang seringkali menjadi keluhan investor kala mengurus investasi di Batam. Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam ini pun mengungkapkan bahwa dua perizinan tersebut memiliki isi yang amat sangat mirip, sehingga akan lebih baik jika dijadikan formula baru dan diselesaikan dalam satu kali pengurusan tanpa melakukan pengurusan izin dua kali. Saya sudah perintahkan kepada para deputi kami untuk memformulasikan itu soal terkait dengan irisan fatwa planologi dengan PKKPR. Ini produknya kurang lebih sama, sejenis walaupun fatwa planologi lebih detail ketimbang PKKPR. Jadi bagaimana caranya? Kita harapkan nanti produk yang kita buat, kalau dia bernama PKKPR, formula yang ada di fatwa planologi ini kita akomodir di sini. Dan yang jelas, pelaku usaha cukup berurusan dengan satu kesempatan saja. Tidak usah setelah kesini nanti kesini lagi. Selain irisan antara fatwa planologi dan PKKPR, Amsakar juga tengah memproses persoalan izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan reklamasi yang juga akan cukup diurus di daerah untuk mempercepat perizinan. Mengapa saya memutuskan itu pada saat rapat pimpinan BP Batam bersama Ibu Wakil? Kami mendengar pelaku usaha itu paling banyak mengeluh di seputaran itu. Nah, selain itu juga ada persoalan AMDAL BEMA untuk penanaman modal asing, kan AMDALnya di sana. Juga ada persoalan pada reklamasi, yaitu kan di sana. Nah, kita pandai lah kau menerjemahkan itu kita maksudkan agar dapat diperpendek kalau bisa, kenapa tidak karena sekarang Perpres tentang kawasan hutan misalnya itu sudah dilimpahkan ke daerah ya, jadi tidak panjang-panjang lagi ceritanya. Nanti kalau kita tanda tangan jangan tahu. Nah, karena ini semata-mata untuk menyederhanakan proses. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.